Jawa Tengah terkenal akan keindahan alam wisatanya dan kegagahan view pegunungannya. Tak heran jika wisatawan baik kalangan muda atau tua berlomba-lomba untuk mengabadikannya buat kenangan atau sebagai bahan buat konten. Sebagai kaum dataran rendah, melihat sebuah pegunungan ialah suatu kepuasan tersendiri. Betapa senangnya melihat langsung keindahan Sang Pencipta. Dan kali ini saya akan membagikan 10 tempat wisata Jawa Tengah dengan view pegunungan yang sudah saya datangi di tahun ini. Siapa tahu bisa menjadi referensi buat kalian untuk dikunjungi. Yang pertama ialah Gunung Cilik Kaliurip, berlokasi di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Wisata ini menjadi primadona buat kaum muda karena tempatnya yang sangat indah, namun memiliki perjuangan trekking yang cukup menguras tenaga. Dengan HTM Rp10.000 untuk satu orang, cukup terjangkau untuk dikunjungi. Akses jalan menuju wisata ini terbilang susah-susah mudah. Lebih baik menggunakan sepeda motor karena saat mendekati kawasan wisata, ada jalanan bebatuan terjal yang menanjak curam. Untuk fasilitas di sini juga sudah cukup lengkap disertai dengan fasilitas buat bercamping. Udara di perbukitan Wonosobo memang terkenal sejuk, maka dari itu sedia jaket agar tidak kedinginan. Dengan ketinggian kurang lebih 1550 mdpl, membuat wisatawan harus trekking kurang lebih 15 menit dengan jalanan yang menanjak tajam. Untuk trekking, jalanannya berupa bebatuan tanah anak tangga, jadi lebih mudah untuk dilalui. Kawasan Gunung Cilik sendiri memang menjadi perhatian para wisatawan belakangan ini, terlebih untuk mereka yang ingin menikmati keindahan alam atau sekedar berfoto di area sekitar. Tempat ini sendiri mulai ramai dibicarakan setelah banyak pengguna sosial media yang membagikan video tentang keindahan Gunung Cilik ini. Hamparan kebun teh dan view Gunung Sindoro menjadi daya tarik di wisata kali ini. Yang kedua ialah Bukit Sanjaya. Berlokasi di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, wisata yang satu ini juga sempat ramai di media sosial dengan panorama seperti gapura yang ada di Bali dengan view Gunung Merapi. Wisata ini juga sangat recommended banget buat liburan bersama keluarga, karena jalan menuju wisata ini terbilang nyaman untuk dilalui mobil, bahkan bus juga bisa melewatinya. Namun karena tempatnya yang berada di lereng merbabu, maka kondisi kendaraan harus dalam kondisi prima. Terdapat tikungan naik dan turunan tajam. Wisata Bukit Sanjaya memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Di sini juga menyediakan penginapan dan warung-warung makanan juga tersedia dan tersebar di beberapa tempat. Dengan HTM Rp10.000 kalian bisa bersantai sembari menghirup udara segar dengan bonus view Gunung Merapi. Untuk menuju spot foto utama, kalian harus jalan santai menikmati langkah demi langkah anak tangga. Jika mulai lelah, di setiap sisi anak tangga juga terdapat gazebo untuk istirahat. Bukit Sanjaya Selo yang merupakan objek wisata baru di Boyolali, Jawa Tengah ini sukses menarik perhatian para wisatawan. Dengan pesona pemandangan yakni Gunung Merapi, membuat foto yang kalian ambil di lokasi wisata ini menjadi sangat indah. Lokasi yang terletak di bawah kaki Gunung Merbabu juga menjadi daya tarik karena membuat udara di lokasi wisata ini terasa begitu sejuk dan sangat menyegarkan. Selain pemandangan alam yang menawan, wisata Bukit Sanjaya Selo juga memiliki berbagai macam spot foto selfie yang dapat digunakan. Salah satunya yang paling menarik dan populer adalah gapura atau gerbang khas Jawa yang memiliki bentuk
mirip dengan wisata Pura Lempuyungan Luhur yang ada di Bali. Yang ketiga ialah Bukit Gancek. Masih sama-sama di lereng Merbabu dan jaraknya juga dekat dengan Bukit Sanjaya. Lokasi Bukit Gancek terletak di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pengalaman saya mengunjungi wisata Bukit Gancek merupakan nyali terbesar saya mengendarai motor. Rute menuju wisata Bukit Gancek hanya bisa dilalui sepeda motor, dan itu pun jalanan yang tersedia sangat sempit dan menanjak sangat tajam. Butuh skill dan kondisi kendaraan yang prima jika ingin mengunjungi wisata Bukit Gancek. Di wisata ini tidak dikenakan HTM, namun setibanya di lokasi tempatnya seperti sedang tahap renovasi. Di gardu pandang juga sangat bagus view-nya, masih sama-sama Gunung Merapi. Jika mau datang ke sini lebih baik saat cuaca cerah atau musim kemarau. Jika memasuki musim penghujan dikhawatirkan jalanan lebih licin dan berbahaya untuk dikendarai. Yang keempat ialah Gunung Telomoyo, berlokasi di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini merupakan satu-satunya gunung di Jawa Tengah yang cara mendakinya bisa dilalui dengan kendaraan. Namun untuk menuju ke puncak tidak diperkenankan menggunakan mobil, melainkan hanya sepeda motor saja, karena jalurnya buat akses mobil jeep yang bermuatan para wisatawan. Untuk akses jalan menuju wisata Gunung Telomoyo sudah sangat bagus, bisa dilalui mobil atau bahkan bus kecil. Namun jika memakai mobil nantinya kalian akan diberhentikan di loket menuju wisata dan beralih menggunakan jeep. Sepanjang perjalanan menuju wisata kalian akan disuguhkan dengan pemandangan beberapa pegunungan yang sangat indah dan bisa mengabadikannya dari setiap momen view keren yang ada. Dengan HTM yang cukup terjangkau yakni Rp15.000, kalian bisa ke puncak tanpa mendaki menggunakan sepeda motor. Dan di setiap perjalanan menuju puncak kalian akan disuguhkan beberapa gunung yang sangat indah, terutama Gunung Merbabu yang paling jelas dan paling dekat dengan Telomoyo. Di sepanjang perjalanan juga tersedia beberapa spot sekaligus tempat wisata yang juga patut untuk dikunjungi. Dan seperti inilah suasana puncak Telomoyo saat hari weekend. Kebanyakan terdapat warung makanan dan beberapa spot foto berbayar. Gunung Telomoyo adalah wisata alam indah yang terkenal dengan pemandangan bak negeri di atas awan. Wisata Gunung Telomoyo berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung dengan ketinggian 1894 mdpl ini merupakan gunung api aktif yang tercatat belum pernah mengalami erupsi. Meski begitu, Gunung Telomoyo menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki. Yang kelima ialah Swiss Van Java, berlokasi di Dusun Sirangkel, Desa Melandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Lokasi yang sangat terkenal dan memiliki pemandangan indah tersebut adalah jalan raya yang terletak di sebelah Gunung Bismo. Jalan tersebut merupakan jalan utama Dusun Sirangkel, Desa Melandi, Kecamatan Garung, yang menghubungkan desa tersebut dengan Desa Sembungan, Dieng, Wonosobo.
Dari arah Magelang, kalian akan dimanjakan saat di perjalanan menuju wisata dengan suguhan perbukitan yang sangat indah dan view jalanan yang begitu mempesona. Untuk rute menuju wisata sudah bisa dilalui mobil, namun harus dalam kondisi prima. Terletak di antara Gunung Bismo dan Pegunungan Dieng, Jalan Seringkel ini memberikan pemandangan alam pegunungan hijau dan asri. Di sekitar jalan terdapat hamparan lahan pertanian masyarakat sekitar yang didominasi oleh hijaunya tanaman sayur mayur. Yang keenam ialah wisata Negeri Kahyangan. Berlokasi di lereng Merbabu, tepatnya di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang memiliki pesona wisata bak negeri dongeng di atas awan. Untuk rute jalanan sudah bisa dilalui mobil dengan adanya beberapa tanjakan dan turunan tajam. Sepanjang perjalanan kalian akan ditemani view perbukitan lereng Merbabu, yakni persawahan, terasiring, dan tebing-tebing yang sangat curam. Tiket di sini cukup terjangkau, yakni Rp13.000 untuk satu orang. Fasilitas di sini juga sudah cukup lengkap, adanya warung makan ala-ala restoran dan tempat parkir yang cukup luas, bahkan bisa menampung beberapa bus besar. Daya tarik pertama di Negeri Kahyangan adalah view pegunungan yang indah dan menakjubkan. Biasanya panorama alam ini akan terlihat jelas saat cuaca sedang cerah. Pengunjung dapat melihat keindahan Gunung Merbabu dari balik gapura. Saat cuaca sedang berkabut, tentunya pemandangan gunung-gunung di sekitar Negeri Kahyangan tidak akan terlihat. Meski begitu, pengunjung tetap bisa menikmati spot menarik yang lain, seperti kastil dan patung kuda Sembrani. Dua objek yang ikonik ini sangat cocok dijadikan sebagai spot foto yang estetik. Jadi ketika datang ke tempat wisata ini, pengunjung bisa mendapatkan banyak foto menarik untuk dibagikan ke media sosial. Untuk yang hobi kuliner, jangan lewatkan juga beberapa aneka warung di wisata ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa makan sembari menikmati sejuknya lereng Gunung Merbabu dan kabut yang menyelimuti perbukitan Merbabu. Yang ketujuh ialah ekowisata Kalitalang. Letaknya yang mendekati perbatasan Jogja ini terletak di Desa Balirante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hijaunya pepohonan dan rerumputan dihiasi dengan view pucuk Gunung Merapi membuat daya tarik yang kuat buat wisatawan. Untuk jalanannya juga sudah bisa dilalui dengan mobil dengan HTM yang terjangkau. Tempat di sini sangat pas sekali buat berkemping bersama keluarga. Kalitalang berada pada ketinggian kurang lebih 1160 meter di atas permukaan laut. Dari objek wisata Kalitalang, pengunjung dapat melihat kawah dan puncak Gunung Merapi yang terlihat dekat tanpa perlu mendaki terlalu jauh, dengan catatan dalam kondisi cuaca cerah. Pengunjung juga tidak perlu khawatir meskipun puncak dan kawah terlihat jelas, namun Kalitalang berada pada radius yang aman dari puncak Merapi. Ekowisata Kalitalang tempatnya sangatlah luas, seberapa banyak pengunjung pun bisa berleluasa menikmati indahnya alam tanpa berhimpitan. Yang ke-8 ada wisata Pintu Langit Skyview. Jika dari Gunung Telomoyo tadi nampak view Gunung Sumbing dan Sindoro dari kejauhan, kini wisata ini bisa tampak lebih dekat lagi. Letaknya berada di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan HTM masuk saat hari weekend 15.000 per orang sudah bisa menikmati beberapa spot seperti teras kaca yang tengah hits saat ini, dan juga fasilitas cukup lengkap, apalagi dengan adanya tempat makan yang langsung menghadap view Sindoro dan Sumbing. Wisata Pintu Langit Wonosobo ini berada di puncak pegunungan bukit, sehingga menawarkan panorama alam yang indah. Disinilah kalian dapat menikmati panorama alam Dieng dan sunrise dengan sempurna tanpa capek naik gunung.
Yang kesembilan ada wisata Kebun Teh Tambi. Turun sedikit dari pintu langit Skyview, kini beranjak ke wisata yang sejuk dipandang mata. Hamparan kebun teh luas yang bikin betah mata memandang. Lokasi Kebun Teh Tambi berada di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sekitar 16 km atau sekitar 43 menit berkendara dari Dieng. Untuk rute menuju wisata sudah cukup mudah dilalui sepeda motor atau mobil sekalipun. Jalanan mulus dan minim tanjakan tajam. Namun karena lokasinya berada di perbukitan, tetap kendaraan dalam kondisi prima. Kebun Teh Tambi bersebelahan dengan pabriknya sendiri. Dengan HTM 10.000 per orang, kalian bisa menikmati indahnya lautan, kebun teh, dan perbukitan, serta view Gunung Sindoro. Fasilitas di sini sudah cukup lengkap dan di saat hari weekend, di sini terpantau sangat ramai. Namun saking luasnya wisata Kebun Teh Tambi, jadi seberapa banyak wisatawan yang hadir masih bisa menikmati setiap sudut yang ada. Kebun teh seluas 830 hektar ini berada di ketinggian antara 800 hingga 2000 mdpl, sehingga udaranya sangat sejuk. Perkebunan Teh Tambi berdiri sejak 1865 di masa penjajahan Belanda, sehingga usianya sekarang mencapai 158 tahun. Kemudian semakin berkembang dan dikelola menjadi tempat wisata. Dan wisata yang terakhir dengan view pegunungan yang saya datangi yaitu wisata Desa Tarubatang. Berlokasi di Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, memiliki view yang mempesona sepanjang perjalanan. Wisata ini hanyalah sebuah spot berfoto atau wisata para layang di lereng Merbabu dan hanya berupa jalanan lintas yang dilalui warga, jadi tidak dikenakan HTM. Untuk rute perjalanan juga sudah bisa dilalui mobil, namun ada beberapa tanjakan yang sangat tajam. Sesuai namanya, wisata ini memang sangat pas buat bermain para layang. Jika kalian berminat, kalian cukup membayar 200.000 per satu permainan. Itulah rekomendasi 10 tempat wisata Jawa Tengah dengan view pegunungan yang sudah saya datangi. Masih banyak wisata alam yang belum saya kunjungi. Maka dari itu nantikan videonya di channel Ojo Lali Dolan.